Baik, terima kasih Dokter Sunu. Kita masih punya dua door prize, dua pertanyaan saja mungkin, karena sudah siang. Ya, silakan. Angkat tangannya. Ya, mari Mas. Sebutkan nama, koas atau koas 89 atau koas zaman sekarang. Eh, Selamat siang dokter-dokter semua. Izin nama saya Azian. Saya dari koas angkat kalau masuk ke dokterannya 2019, koasnya tahun kemarin. Jadi saya izin bertanya mungkin terkait kematian mendadak tadi dokter. Jadi itu sebenarnya kalau kematian mendadak saat tidur itu tuh irama yang apa disarritmia yang sering terjadi itu apa? Terus saya tuh sebenarnya masih bingung kalau orang tidur yang terkena serangan jantung, apakah dia pas serangan itu bangun dulu atau memang benar-benar kan seringnya pas ditemuin tiba-tiba paginya udah meninggal gitu dokter. Apakah sebenarnya pas saat serangan dia bangun dulu kesakitan dulu atau memang benar-benar pas terjadi disritmia tiba-tiba ya udah dia nggak bangun lagi. Dokter sekian dan terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter siapa tadi dokter? Ya, ya yang koas 2019 lah. Ya. Kita harus bedakan dok antara henti jantung dan serangan jantung. Itu dua hal yang berbeda. Jadi serangan jantung adalah eh, heart attack. Henti jantung adalah cardiac arrest. Ya. Serangan jantung adalah infark miokard. Jadi heart attack adalah infark miokard yang disebabkan oklusi pembuluh darah koroner. Pada kasus ini hampir selalu disertai chest pain yang luar biasa sampai parasimpatetik drive-nya muncul, keringat dingin, mual, muntah. Ini khas pada kasus dengan infark miokard yang akut. Umumnya pasien seperti ini akan bangun kalau misalnya dia tidur ya. Tapi kalau pada henti jantung itu tidak pakai nyeri, dia langsung terjadi VTVF. Brugada tadi yang saya share lebih banyak yang meninggal saat tidur. Long QT itu terbagi tiga, QT 1, 2, 3. Yang tiga kalau saya nggak salah juga terjadi lebih banyak pada saat tidur. Yang satu saat exercise, jadi ada perbedaan. Tapi pada kasus Brugada lebih banyak pada saat dia tidur. Dan makanya tadi yang saya berikan contoh yang di Thailand tadi, makanya karena mereka takut malam-malam terjadi henti jantung mereka, dan itu pada laki-laki rasionya mungkin sekitar 4:1 dibanding perempuan. Memang kodrat laki-laki, nasib laki-laki lah. Jadi menerima kenyataan ini ya. Tapi itu biasanya tidak akan bangun, langsung meninggal. Demikian. Ya, ya satu lagi. Ya, silakan Dokter Alfia. Juga Ini koas pertanyaan 89. dari, oh ya ya, Titip. Ya, sebutkan namanya Bu, beserta semua jabatan yang melekat pada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Dian, oh bukan ya. Nama saya Alwia Segaf dari Maluku Utara. Kalau direkturnya sudah pernah datang, direkturnya Dokter Sunu sudah pernah datang ke kami karena sementara dibangun pusat layanan jantung terpadu di rumah sakit provinsi. Dokter Sunu, beberapa akhir-akhir ini kan kita mendengar tentang efek samping vaksin COVID yang menyebabkan radang pada jantung ya. Apakah itu benar sejauh mana itu kebenarannya? Bahkan ada dirilis kalau saya tidak salah itu pernah oleh Pfizer merilis tentang vaksinnya. Apakah ini benar? Apakah itu memang saat ini ketika banyak kematian akibat jantung mendadak, eh, dokter-dokter yang kita dengar beberapa bulan ini sudah ada 2 SPOT yang tiba-tiba mendapat serangan jantung. Kita mau menjelaskan karena pada saat 2021 itu kita menjadi wajib divaksin, terutama kita tenaga kesehatan. Mungkin seperti apa penjelasannya? Terima kasih. sulit ini. Tapi saya mulai dari Punya dua berarti.
Tapi saya mulai dari ini Dokter Alfi yang SPOT meninggal. Minggu kemarin saya ketemu Dokter Najibah, Dokter Nana dari Solo, ada Solo Update ya. Saya satu pesawat dengan guru saya, Dokter Munawar ya di kebetulan. Sudah pernah ke sana juga beliau? Iya. Saya belum pernah. Ya, belum pernah. Saya Ya. ajak nanti sama Dokter Rita. Ya, jadi beliau bercerita itu pasien beliau yang SPOT meninggal itu, dan sudah jelas ada coronary artery disease yang signifikan lah. Kalau nggak salah malah left main itu pangkalnya dari LAD dan LCX. Jadi ada tiga kan pembuluh darah koroner, LAD, LCX, dan RCA. Nah, yang kiri itu LAD dan LCX itu berasal dari left main dan dia mempunyai penyempitan atau stenosis di left main tersebut. Artinya komponen penyempitannya sangat dominan. Jadi kita harus bedakan antara prejudice, antara asumsi, wah karena dia sudah pernah vaksin COVID terus dia sekarang meninggal mungkin karena itu. Menurut saya tentu kita nggak tahu ya, tapi komponen kan apa yang kita share hari ini kan lebih ke bagaimana kita menilai seseorang apakah mempunyai potensial lethal arrhythmia kan. Dan pada mereka yang mempunyai penyempitan di koroner di left main, maka potentially high untuk terjadi cardiac arrest maupun heart attack. Jadi menurut saya untuk yang SPOT yang barusan meninggal itu sangat kecil kemungkinan dari efek vaksin. Bahwa saya pernah baca, walaupun saya tidak mendalami dengan seksama tentang vaksin Pfizer ya, tetapi saya berasumsi bahwa ketika Kementerian Kesehatan atau Badan POM waktu itu merilis izin edar, mungkin Dr. Anas nanti sebagai pejabat di Kemenkes bisa mengklarifikasi. Kebetulan waktu itu sempat ikut juga dalam tim untuk itu, tapi tidak ada hal yang tentu itu durasi studinya kan belum sepanjang sekarang. Kita nggak tahu, tapi tentu dengan data yang ada saat itu diputuskan bahwa safe. Nah, bahwa sekarang mungkin ada yang berasumsi seperti itu, ini adalah efek dari sosial media yang kita harus betul-betul sebagai tenaga profesional, sebagai tenaga medis bisa menjawab, bisa memberikan solusi untuk saudara kita, untuk tetangga kita yang mungkin terpengaruh oleh info-info seperti itu. Saya sendiri tidak percaya seperti itu. Tapi saya dalam hal ini tidak memperdalam itu dengan seksama. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, mungkin karena waktunya ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, walaupun sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, dengan berat hati kami akhiri sesi ketiga ini. Kami mohon big applause buat Associate Professor Suni Budi Raharjo. Terima kasih, Dr. Dian. Mohon maaf, slide-nya baru selesai tadi.